Barangkali hukuman sudah habis, tapi sosialnya kan masih panjang. Masih begitu banyak orang yang benci dengan dia. Betul. Anda termasuk benci dengan dia? Ahok pernah menistakan agama. Iya, Ya. pernah, dan kita akui itu. Saya sendiri mengakui bahwa apa yang dikatakan Ahok itu menurut Menista saya, Al-Quran. Nah, gini, kalau saya tidak mengatakan menista Al-Quran, saya mengatakan gini, apa yang dia katakan itu salah tempat. Karena ruang publik. Betul, dan karena menggunakan sebuah ayat. Iya. Saya kalau ngomongin tentang agamanya, saya nggak mau pakai ayat. Akhirnya jadi sebuah penistaan. Iya. Mau keluar nih beliau nih. Kalau saya waktu itu menanggapi ketika Ahok itu seharusnya ya Ahok baca Alkitab saja. Dia menggunakan dasar Alkitab. Biarkan Ustadz itu yang baca Al-Quran. Yang menjadi persoalan adalah ketika kita membaca kitab orang lain. Oke, tapi apakah boleh kalau saya misalnya Ahok pada saat itu, lalu saya pada saat ada di mimbar itu saya ngomong gini, saya tahu agama Anda mungkin bukan beda dengan agama saya. Di agama Anda mungkin diajarkan bahwa harus memilih pemimpin yang sama agamanya. Tapi saya mohon lihatlah kinerja saya. Kalau bagus saya mohon Anda pilih saya. Boleh nggak? Itu dewasa, itu sangat-sangat bijak, bro. Boleh. Boleh. Walaupun kan saya tahu itu misalnya ada ajaran Anda harus milih. Memang agama Anda mengajarkan untuk memilih pemimpin seagama. Tapi saya menunjukkan kinerja saya. Kalau tahu kemudian saya dipilih, pilihlah karena kinerja saya. Nah itu boleh kalau gitu. Boleh, nggak ada Karena masalah. tidak membawa apapun. Orang kampanye ya boleh. Orang kampanye ya Nggak boleh. boleh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya kalau Dan dia sekarang udah mau bebas. Iya betul. Nah gimana? Kalau dia bebas menurut Anda gimana? Anda kan mengatakan bahwa pada saat itu memang penistaan gitu. Anda gimana kalau dia bebas? Tuhan tuh maha penerima taubat. Artinya bagi saya hukuman Ahok itu sudah cukup dan nggak perlu kita menghakimi dia lagi. Saya pernah bilang sama lu, ketika kita melihat seorang bermaksiat di malam hari, ketemu keesokan harinya, jangan pernah katakan dia ahli maksiat. Kenapa? Karena barangkali malam itu dia sudah bertobat, sementara mata kita tidak pernah melihat. Kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan Ahok 2 tahun di penjara. Ya. Masihkah kita ngejudge dia? Saya malah pernah dengar ada cerita tentang seorang wanita yang memberikan minum pada anjing saja. Dan itu ternyata mampu mendatangkan rahmatnya Allah, ampunan Allah. Kenapa? Karena kasih sayangnya pelacur ini kepada anjing. Padahal mungkin kejilat itu. Bisa. Karena mungkin kejilat. Tapi apa? Kasih sayangnya ini, mahabbahnya ini kepada anjing. Ini yang ternyata menghilangkan jilatan anjing yang mampu mendatangkan ampunan dari Allah. Kita nggak pernah tahu. Tapi saat ini bro, Ahok udah mau bebas. Nah, gimana? Menurut lu gimana? Ya, kita terima. Kita terima. Kan saya pernah bilang, kita nggak pernah tahu apa yang dilakukan Ahok di dalam. Kalau kemudian bisa jadi loh, Ahok jadi mu'alaf umpamanya. Kalau dia tidak jadi mualaf? Ya nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Toh dia sudah menjalani hukuman dari apa yang dia lakukan. Sebenarnya hukuman Ahok itu dapat 2, dari sosial dapat dan dari hukum juga. Dari hukum juga dapat. Mau apa lagi? Dan sebagai warga Indonesia ya kita harus menerimanya. Barangkali hukuman sudah habis, tapi sosialnya kan masih panjang. Masih begitu banyak orang yang benci dengan dia. Betul. Anda termasuk benci dengan dia tidak? Enggak. Kalau saya keputusan hukum menyatakan dia bersalah, dia dihukum keluar selesai. Kalau seandainya pada saat itu keputusan hukum mengatakan dia tidak bersalah, gimana? Ya saya ikut putusan hukum. Karena di Indonesia negara hukum. Kalau kemudian pengadilan mengatakan dia tidak salah, ya sudah. Karena yang bisa membuktikan salah atau tidak itu adalah pengadilan. Karena kan ini nyambung kan, misalnya dengan Habib Bahar kemarin. Nah Habib Bahar ini akhirnya kayaknya dinyatakan tersangka gara-gara yang Persekusi. Nah, seperti itu. Tapi itu kan masih banyak pembelaan dan sebagainya. Sebagainya masih ada juga gitu. Ya membela yang paling benar di meja hijau. Buktikan kalau Habib Bahar tidak bersalah di meja hijau. Karena apapun itu kan udah tersangka. Jadi larinya karena negara hukum harus secara hukum. Secara hukum, bukan dengan demo, bukan dengan apa dan lain sebagainya. Kalau saya begini, saya tidak setuju kemudian setiap ada ulama ditersangkakan, pasti bahasanya adalah kriminalisasi ulama. Nah, itu kata-kata ini yang ada paling menarik bukti yang kita lihat. Polisi punya alat bukti. Ini ada persekusi, ini ada kekerasan, ada penganiayaan. Kalau kemudian dia dijadikan tersangka, apakah juga bisa dibilang kriminalisasi? Padahal ada buktinya. Padahal ada buktinya nggak bisa. Kecuali dia tidak menganiaya, dia tidak menghantam orang, kemudian dia tahu-tahu dia tersangka. Makanya ini saya pernah berarti mengatakan kriminalisasi. di video saya sebelumnya, sebenarnya kalau menurut saya secara hukum salah. Tapi anak itu juga salah sih, anak juga salah. gitu. Harusnya anak juga diproses. Betul, karena ada 2 hal yang di sini salah gitu. Saya nggak tahu anak ini dilaporkan nggak sama Habib. Ya. Kalau anak ini dilaporkan, kemudian penegak hukum tidak menindaklanjuti, ya saya juga kurang respect dengan penegak hukum. Betul, berarti ada yang nggak benar nih. Ada yang nggak benar. Betul, ya, sangat masuk akal. Tapi jadi ini semua kepentingannya apa sih sebenarnya ini? Saya melihat kalau kepentingan di waktu yang paling dekatnya adalah politik. Semua dikaitkan dengan politik. Makanya politikus sendiri juga harus memberikan contoh yang baik. Orang-orang tua sudah mengajarkan kita. Pernah dengar nggak bro?
Lagu Dondong Apa Salah itu. Tahu. Ini seharusnya patron politik cukup dengan ini, pakemnya cukup dengan ini saja. Bagus dia Dondong apa salah, dondong apa salah. Dondong apa salah, Cilik-cilik itu. cilik-cilik, iya. Dondong dia nggak dipilih. Penampilannya luar biasa halus. Gua rasanya nggak enak. Pencitraan bro, Yo, iya. tapi dalamnya munafik. Nggak dipilih dia. Salah enak. Salah juga nggak dipilih. Isinya bagus, tapi penampilan luarnya buruk, menakutkan. Maka dia nggak dipilih. Maka kita diajarkan oleh nenek moyang kita, siapa yang dipilih? Duku cilik-cilik. Kenapa duku yang dipilih? Karena walaupun dia kecil, walaupun dia rawit, tetapi ada kesesuaian antara luar dan dalam. Dalamnya bagus, luarnya bagus. Kita cari pemimpin seperti duku, tidak seperti dondong maupun salah. Tinggalkan dondong, tinggalkan salah, pilih duku. Yang bagus luar dalam. Dan yang lebih menarik Tapi itu susah mencari dukul bagus luar dalam tuh saat ini susah. kalau tidak ada yang sempurna, minimal kita cari yang paling sedikit madaratnya, yang paling sedikit jeleknya. Iya. Maka diteruskan. Andong apa beca? Andong dan beca ini tidak dipilih. Kenapa? Meninggalkan nilai manfaat, merugikan orang lain. Kenapa andong nggak dipilih? Ini yang kerja kuda, siapa yang terima duitnya? Orangnya Kusirnya. Kan gila. Kayak yang dipilih adalah jalan time-time, walaupun pelan-pelan, yang jalan yang dipilih. Kenapa? Karena tidak merugikan orang lain. Ada nggak sekarang pejabat yang seperti itu?